Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني أعزائي رحمكم الله جميعا. Kembali kita membaca kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, yaitu jalan golongan yang selamat dan juga golongan yang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum kita melanjutkan ke bahasan berikutnya, kita ingin mendengar kembali beberapa hal yang pernah kita bahas sebelumnya. Ada yang mengingatkan? Naam. Naam, ya. Ya. Masya Allah. Yang ketiga. Ya. Masya Allah. Ini sini ada 3 buku di sini. Antum buku yang mana? Ya, boleh pilih. Sifat salat Nabi. Masya Allah. Ada 2 yang ini. Ada yang mana? Yang ini begini. Syalbani rahimahullah ta'ala. Ini Syalbani, yang ini penjelasan dari Syalbani. Mau pilih yang mana? Enggak. Antum pilih Syalbani. Ya, jazakallah khair. Jadi jelaskan itu matannya dari Syalbani, kemudian dari buku itu ini penjelasannya. Mungkin di situ kurang jelas dijelaskan oleh Ustaz Sa'ad Abdullah bin Husain Asy-Syabawani. Ini penjelasannya. Masya Allah, ini berpang satu tambah satu lagi. Ini bahasan kita. Baik. Kita teruskan ya, nanti kita akan bertanya lagi. Berarti yang sekarang kita bahas masalah apa ini? Ya, urgensi tauhid. Nah, bagian 10. Nah, baca. Mau baca? Ada yang bisa baca? Mana kalau kita nih? Yang muda. Ya. Nomor 3. Silakan baca. Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya agar memberi dakwah kepada umat manusia dengan tauhid. Ketika mengutus Muaz Yaman sebagai dai, beliau bersabda, hendaknya yang pertama kali kamu serukan kepada mereka adalah kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam riwayat lain disebutkan agar mereka mengesahkan Allah. Naam, urgensi tauhid. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan juga dalam Al-Qur'an Al-Karim menjelaskan betapa pentingnya tauhid ini, diantaranya adalah yang ketiga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada semua sahabatnya tanpa kecuali. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam punya banyak utusan-utusan. Di antaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu.
yang mana pada saat itu beliau sangat masih muda belia usianya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan memanfaatkan, tapi meminta peran dari para pemuda yang ada agar mereka berdakwah. Dan mereka sebelum yang lainnya dimulai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk bahkan menyuruh para sahabatnya memulai dakwah mereka dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang paling pertama dan yang paling utama dimulai adalah apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi asyhadatu an la ilaha illallah." Jadi hendaklah yang paling pertama kali yang engkau sampaikan kepada mereka, masyarakat iman, yang itu asal muasal agama apa? Kalau Iran Majusi, Yaman, pernah bahas sebelumnya waktu kita bahas kisah-kisah para sahabat itu. Yaman asal muasal agamanya adalah Nasrani. Nasrani. Ya, agamanya Nasrani. Cuman kerajaan mereka ngikut kerajaan Persia yang ada di Iran. Sekarang kan Iran, dahulu kan Persia, Furs. Jadi takluk di bawah apa? Di bawah kerajaannya Persia. Nah, kenapa Yaman masuk Islam pada saat itu? Karena kerajaan Yaman masuk Islam oleh para petingginya, yang mana petingginya ini mendapat kabar dari Yaman pada saat itu bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus surat ke Raja Persia, dan ketika surat ini disobek-sobek, Nabi mengatakan mazzakallahu mulkahu, Allah akan memporak-porandakan kerajaan orang Persia itu. Kenapa? Karena mereka menyobek surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika mereka kembali, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasannya jadi ada orang-orang yang diutus dari Jadi mereka ketika ada orang ke Madinah, Nabi bersabda bahwasanya kerajaannya orang Yaman kerajaannya orang Persia sudah hancur kenapa? Karena anaknya raja membunuh bapaknya. Anaknya raja Persia membunuh bapaknya sehingga rajanya hancur. Padahal Nabi tinggal di Madinah, tidak ada kabar, tidak ada orang yang datang kembali ke Persia, tapi Nabi mendapatkan wahyu. Nah, Nabi mengabarkan kepada orang Yaman, bahwasanya kerajaan Persia sudah hancur. Disebutkan detailnya oleh Nabi SAW, dibunuh pada hari ini, malam ini, beri pembunuhan gini. Padahal Nabi tidak pernah kesana. Mereka pun mencari kabar, betul tidak seperti itu, dan betul. Persis apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kisah kemudahan hancurnya kerajaan Persia itu. Akhirnya pun mereka beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk mengajarkan kepada mereka tentang Islam. Tetapi yang paling utama adalah Nabi mengatakan falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Wa Mu'adz, hal yang paling pertama yang kamu sampaikan kepada mereka adalah apa? Mengajarkan kepada bahwasannya la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lainnya Nabi bersabda ila ayyuhidullah, agar mereka senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuannya. Dan itulah dakwah kita ini. Apapun yang kita bahas, kemanapun kita pergi, harus agar bagaimana umat ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.
Kan percuma misalnya kalau kita mendakwahkan kepada orang lain 3 hari, 4 hari, sebulan kita keluar mendakwah, tapi membiarkan mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan dakwahnya. Itu kata Nabi, du'atun ala abwab jahannam. Mereka para dai yang berdiri untuk mengajak kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi dakwah Nabi itu menyatukan karena kita dakwah tauhid artinya menyatukan, menyatukan dengan kalimat tauhid, dengan kalimat tauhid, dan kita untuk mentauhid Allah tidak mungkin kita akan bersatu kalau kita sama-sama berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Percuma kita gabung satu fisik, satu relasi kalau hati kita tidak satu. Nah, bagaimana caranya? Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita akan bersatu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai salah paham, kita gini kan dibawa ke politik mana, pilihan yang mana, kan salah. Itu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fadhal yang keempat. Sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada ibadah yang benar kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalimat syahadat inilah yang bisa memasukkan orang kafir ke dalam agama Islam, karena dia adalah kunci surga. Dia akan mengangkatkan orang yang menghijrahkannya ke surga selama tidak merusaknya dengan perbuatannya, misalnya syirik atau kalimat usul. Naam. Jadi tauhid itu terkandung dalam 2 kalimat syahadat yang sering kita ucapkan. Seorang muslim atau sebelumnya kafir, ketika dia mengucapkan syahadat, ketika dia masuk Islam, dia mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dia menyaksikan, bersaksi. Coba anda bayangkan dari kata asyhadu, aku bersaksi. Padahal kalau kita artikan persaksian dalam bahasa Indonesia, kan dia harus melihat, betul nggak? Harus bisa melihat, mendengar, ataupun bisa merasakan, sehingga dia bisa bersaksi. Dia bisa bersaksi. Makanya di pengadilan kenapa dikatakan saksi? Karena dia melihat, merasakan, mendengar, atau langsung, atau dia punya keilmuan dalam bidang tertentu, makanya dikatakan saksi ahli. Tapi di sini kita suruh bersaksi padahal kita tidak melihatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang ateis, siapa ateis itu? Komunis benci yang namanya agama, bahkan membenci namanya syahadat. Makanya mereka memerangi orang-orang beragama, termasuk orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan logika mereka. Gimana mungkin kita bersaksi padahal kita kan tidak menyaksikan apa? Mana Tuhan itu, kata mereka. Bohong itu. Jadi mereka mengatakan bahwasanya ahli agama, pakar agama itu orang-orang suka menebarkan hoax. Agama itu hanya kedok saja. Agama hanya modus saja. Agama hanyalah modus saja untuk mendekatkan diri dengan pemerintah atau untuk mendapatkan uang. Kan itu konotasi mereka. Kenapa? Bukankah orang-orang yang beragama misalnya jadi dihormati, betul tidak? Dihormati, dimuliakan, bahkan mungkin mendapat sumbangan atau dapat gaji. Mereka mengatakan demikian. Jadi orang-orang yang paham agama itu, baik itu pendeta, pedande, itu kan orang-orang yang dapat uang katanya. Jadi orang yang beragama itu semakin dia mendalami, semakin tujuannya yang mendapatkan harta. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang ateis. Jadi kami tidak perlu agama itu, kami bekerja. Itulah syubhatnya mereka. Kenapa? Cuma bersaksi. Apa yang disaksikan katanya?
Terus juga kita tidak melihatnya. Akan tetapi Islam memiliki cara lain untuk meyakinkan umat. Apa itu? Seorang Badui di bangsa Arab itu, nggak perlu melihat wujudnya, cukup ada tanda-tandanya, itu maka sudah menjadi bukti akan keberadaannya. Contoh misalnya, kalau ada kotoran ayam, berarti ada ayamnya, betul nggak? Nggak perlu lihat ayamnya kan? Betul nggak? Itu orang Badui berpikir sangat-sangat simpel sekali. Kalau ada kotoran ayamnya, berarti pasti ada ayam. Gak mungkin ada kotorannya nggak ada ayam. Ada asap berarti ada api. Simpel sebenarnya. Berarti adanya kita ini berarti ada penciptanya. Simpel sekali. Cukup dibantah dengan orang Badui. Nggak perlu kita mengatakan para ulama untuk membantah mereka. Nah, orang-orang mengatakan demikian itu orang-orang yang tidak punya akal. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa mereka punya akal, tapi tidak bisa menunjukkan di mana akal mereka. Pernah debat dengan mereka, tanyakan kepada mereka punya akal tidak? Punya katanya. Tunjukkan di mana akal Anda. Kelihatan nggak akal itu? Tapi punya ya, punya akal semua kan? Punya akal semuanya. Abu Alfa punya akal ya? Punya. Tunjukkan di mana akalnya. Jadi tidak semua yang ada itu harus kelihatan. Udara misalnya, ada udara kan? Bisa kelihatan nggak? Nggak. Listrik ada nggak listrik? Ada. Pernah kelihatan listrik di mana? Adanya kan aliran. Ini kan cuma cahaya. Listriknya nggak kelihatan. Jadi tidak semua yang ada itu harus kelihatan. Apalagi Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukupnya ada kita ini berarti ada Sang Penciptanya. Jadi makanya kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang bersembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dan juga sebagai bentuk bahwasanya Muhammad itu adalah utusan. Nah, di mana konsep tauhidnya di situ? Kenapa dikatakan bahwasanya tauhid itu implementasi dari dua syarat ini? Kita bersaksi bahwasanya tidak ilah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Konsekuensinya adalah kalau kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Maka segala macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Yang kedua, kalau kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya, apa konsekuensinya? Maka segala macam bentuk ibadah tidak boleh dilaksanakan kecuali sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Jadi jangan sampai antum mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW tetapi tidak mengetahui ajaran-ajarannya, tidak melaksanakan ajarannya, malah melaksanakan ajaran yang bukan dari ajaran Nabi kita Muhammad SAW, atau bahkan berdusta. Ini ajaran Nabi tetapi tidak pernah laksanakan oleh Nabi, tapi kita merayakannya, membanggakannya, malah kita bangga dengan ajaran yang bukan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi inilah yang harus kita pahami bersama ketika Nabi SAW mengajak pada kita untuk mentauhidkannya, maka itu artinya adalah kita diajak untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tauhid adalah kunci dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau antum ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus apa tadi? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang memasukkan orang dari kufur kepada Islam ketika dia Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebalikannya, sebab orang itu masuk ke surganya, masuk ke neraka Allah juga mendalik karena mereka kufur atau syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu ta'ala alam. Yang kelima, orang-orang kafir Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah SAW harta, istri dan hal lain dari kesenangan dunia, tetapi dengan syarat
beliau meninggalkan apapun atas tauhid dan tidak lagi menyerah berhala-berhala. Rasulullah SAW tidak menerima sebuah tawaran itu dan tetap terus melanjutkan dakwahnya. Maka tidak mengherankan dengan sikap tegas sahabatnya menghadapi banyak gangguan dan siksaan dalam perjuangan dakwah, sampai dalam pertolongan Allah dengan kemenangan dakwah tauhid setelah berlaku masa 13 tahun. Setelah itu kota Mekah ditaklukkan dan berhala-berhala dihanguskan. Ketika itu beliau membaca ayat, dan katakanlah yang benar telah datang. Sungguhnya yang baca itu adalah sesuatu yang pasti ya. Nah, itulah yang Nabi kafir Quraisy pada saat itu di Mekah. Bayangkanlah setahun lamanya, hanya satu tujuan beliau, mengajak kepada umat itu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan begitu bencinya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggunakan berbagai macam cara menghentikan dakwahnya, menggunakan berbagai macam tipu dan daya agar Nabi berhenti dari mengatakan la ilaha illallah. Bayangkan di antara tipuan mereka, ajakan mereka, bahkan juga mereka mendatangkan semacam hadiah. Sekarang mungkin bahasanya apa? Sokokan. Dikasih jabatan, dikasih harta benda, bahkan dikasih wanita yang paling cantik pada saat itu. Ketiga-tiganya menjurkan harta, tahta, wanita, data sekarang. Ya, sekarang pakai data jadi 4 ya. Kan tipu semua ini, harta, wanita, tahta, pakai data. Pakai data kan tipuan dia juga, asyik kan dengan pakai datanya, dengan internetnya, lupa dengan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Mereka, para pemuka Quraisy ini datang menghadap Nabi, wahai Muhammad, kata, berhentilah dari dakwah ini. In kunta turidu siyadah ja'alnaka sayyidan. Kalau kamu menghendaki menjadi pemimpin, kami siap jadikan kamu sebagai pemimpin. Wa in kunta turidul mal. Kalau kamu mencari harta, kami siap jadikan kamu orang yang paling kaya raya. Duduk rumahmu, kami akan serahkan kepada kamu tiap apapun yang kamu inginkan. Kalau kamu ingin wanita, kami akan mencari wanita yang paling cantik untuk kamu nikahi. Coba siapa tidak tergiur dengan tawaran tersebut? Ketiga-tiganya, tahta, harta, sama wanita. Sangat tergiur. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap pada prinsip bagaimana agar Islam ini sampai kepada masyarakat luas, dan bagaimana umat ini meninggalkan syirik dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang Nabi sampaikan, yang Nabi ajarkan, yang Nabi contohkan kepada kita. Akhirnya beliau membuka kota Mekah dengan tanpa perlawanan, tanpa ada korban. Buah dari kesabaran itu. Buah dari kesabaran. Makanya penting sabar itu. Apalagi sekarang kita di masa-masa ujian ini. Sekarang kita diuji, masa-masa fitnah. Kita harus apa? Kita harus bersabar. Kita sekarang berada katanya pemimpinnya zalim. Undang-undang dan undang-undangnya tidak berpihak kepada rakyat. Kamu tahu di masa khalifah yang bernama Yusuf Al-Thaqafi, beliau adalah pada saat itu khalifah yang terkenal dengan kejam. Ketika ada satu orang yang menentang apa yang dia ucapkan, langsung dipenggal kepala, disiksa, diambil harta, dipenggal kepala. Sehingga sebagian dari para orang-orang sangat dalam menentang itu, meminta fatwa. Mereka diizinkan untuk angkat perang, berperang melawan pemerintah, mengkudetanya.
Sehingga sebagian dari mereka datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, datang minta fatwa agar mereka diizinkan untuk mengangkat senjata pemimpin yang paling. Sekarang belum dikatakan sebagai diambil hartanya ataupun dipenggal, belum dikatakan apa. Bab Nabi mengatakan selama mereka masih melaksanakan sholat. Nah, mereka ini minta fatwa. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Mengatakan kepada mereka, kalau hadirnya pemimpin yang zalim ini sebagai apa? Sebagai hukuman, sebagai hukuman, jazakallahu khair. Sebagai hukuman, maka tentunya pedang kalian tidak akan bisa menghentikan hukuman tersebut kepada kita. Pedangmu itu artinya kalau kamu ingin berperang melawan pemerintah, kamu tidak akan bisa menghentikan itu. Atau kalau ini seperti ujian misalnya, maka bersabarlah sampai datang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikap kalian apa? Bersabar dalam menimba ilmu, menjalankan ilmu, bersabar agar terus ilmu kita menambah, dan para dai juga terus mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang Nabi akan kepada kita ini, bersabar, Allah akan memberikan itu. Jadi sikap kita sekarang apa? Bersabar. Semangat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian Allah akan membuka ujian ini dan kita menjadi orang-orang yang benar dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan wanita, tapi dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itu pasti kalah. Yang batil itu pasti kalah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuq. Sesungguhnya ketika yang hak itu datang, maka yang batil akan sirna dengan sendirinya. Nah, sekarang kita harus berada di yang mana? Yang batil. Kalau antum berada di atas yang batil, maka semuanya akan sirna. Tapi kita harus berada dalam apa? Hati yang hak. Dan harus kita bela yang hak ini. Agar apa? Agar Allah memberikan pertolongannya kepada yang membela hak ini, bukan malah mendukung kebatilan. Alhamdulillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Yang pasti sina. Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Satu lagi ya? Baik, satu lagi kita baca satu lagi. Tauhid adalah juga setiap hidupnya. Seorang muslim memulai hidupnya dengan tauhid dan meninggalkan hidup ini pula dengan tauhid. Tugasnya di dalam hidup ini adalah berdakwah tauhid, karena tauhid mempersatukan orang-orang beriman dan menghimpun mereka dalam satu wadah kalimat tauhid. Ketika kita memohon kepada Allah, semoga menjadikan kalimat tauhid sebagai akhir dalam ucapan kita di dunia, serta persatukan umat Islam dalam kalimat tauhid. Nah, berarti tugas kita sebagai seorang muslim apa tadi? Apa yang pertama tadi? Yang pertama tadi bahwa saya memulai hidup kita dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berpisah pun dengan dunia ini juga harus dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama hayat masih dikandung bandang ini, selama ini juga kita harus senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa juga mendakwakan tauhid. Mendakwah tauhid. Kenapa? Karena tauhid ini bisa menyatukan umat Islam. Partai, yayasan, lembaga tidak pernah bisa menyatukan. Berapa banyak partai yang katanya ingin bersatu, malah dia sendiri pecah. Betul tidak? Katanya ingin menyatukan, tapi banyak yayasan misalnya menyatukan, tapi ujung-ujungnya pecah juga. Lembaga, ujungnya pecah juga. Intinya selama tidak mentauhidkan Allah, maka selama itu juga pecah terus. Maka tidak ada solusi kecuali apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kita sekarang nanti pada hari kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia dengan mentauhidkan Allah, nanti juga Allah mengumpulkan di surganya karena kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah masuk ada? Belum? Baik, kita habis berarti sudah hasil kita. Berarti kita akan masuk ke judul yang baru nanti. Betul ya? Bahasan yang ke-11. Baik, sebelum kita akhiri ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, ditambahkan atau dikoreksi? Ya, orang bebas, bisa yang lainnya. Kalau tidak ada, silakan. Tentang sholat, Ustaz. Biasanya kita kan kadang-kadang menjadi imam masbuk. Di saat masbuk kita masuk, persis rakaat yang kedua imam membaca Fatihah, apa kita harus membaca doa kita atau diam? Itu pertanyaan. Apakah kita diam mendengar Fatihah imam, dan apa kita harus membaca doa kita? Nah, ini sangat baik sekali dan sering kita temukan di masyarakat hal yang seperti ini. Tapi jawabannya adalah dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi idza uqimatus shalah famshu wa alaikum bis-sakin. Ketika salat sudah iqamatkan, mungkin kita masih di rumah, masih di jalan, otomatis kan kita akan masbuk. Jadi ketika kalian dengan iqamat dan kalian sedang berjalan, maka fa'alaikum, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kenapa? Syaitan akan membisiki manusia kita agar kita terburu-buru, cepat. Kita khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena kita kan ngos-ngosan. Akhirnya apa? Nggak tahu apa yang dibacakan ini, akan digerakkan ini, maka tenang. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim." Maka apapun dapati tentang, maka laksanakanlah apa. Paham ya? Ketika imamnya baca Al-Fatihah, maka antum baca Al-Fatihah. Ketika rukuk, maka rukuk. Fa idza raka'a farka'u. Ketika Nabi mengatakan fa idza imamnya rukuk, maka rukuk. Artinya kita harus menyesuaikan dengan gerakan imam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di saat imam baca Al-Fatihah tadi, apakah kita ikut langsung Fatihah? Ingat, salat itu apapun kondisinya harus dimulai dengan membaca takbiratul ihram dahulu. Allahu Akbar. Jangan kedengaran, jangan langsung takbir dulu. Kalau takbir sebagai pembuka, Allahu Akbar, baru ikuti apa yang dilaksanakan. Ketika imam sedang membaca dan kita nggak tahu itu bacaannya apa, tapi kalau bacaannya sir kan kita tahu. Baca ayat, ketika baca ayat, nah di sini ada khilaf di antara para ulama. Apakah makmum itu membaca Al-Fatihah atau tidak? Tapi dapat yang paling kuat Al-Fatihah. Harus baca Al-Fatihah. Maka dia harus Al-Fatihah. Setelah dia membaca takbir Allahu Akbar, kemudian dia baca Al-Fatihah ketika dia sedang berdiri. Nah, ketika dia sedang ruku, maka harus langsung membaca ruku.
Tidak perlu lagi baca Al-Fatihah karena dia sudah mendapati imam dikatakan karena dia sedang. Saya ngerti sama saya? Kemudian wa ma fatakum fatimu. Dan apapun yang kalian. Nah, batasan satu rakaat itu apa? Ruku'. Faman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman akar ruku' faqad ataka rak'ah, kata Nabi. Tapi ruku' bersama imam, maka dia sudah mendapatkan satu ruku', satu rakaat. Saya ngerti ya? Selebihnya atau ketika dia tidak bangkit dia kurang satu rakaat. Batasannya ketika ruku'. Tapi ingat di sana ada teknis. Dan sampai ketika antum mendapatkan ruku' imam, gua langsung maju indah. Takbir dulu, masuk shop dulu baru. Ada sebagian orang itu, dan ini dari zaman Nabi. Ada sahabat ketika Nabi sedang ruku', dia langsung masuk ke shop dengan rukunya. Bayang tidak? Nabi melarangnya. Masuk dulu baru takbir baru ruku'. Gitu jawabannya. Wallahu a'lam. Kita atan dulu ya. Atan dulu. Cek sound, cek. Jamin ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Sebelum kita akhiri, mungkin ada lagi yang perlu disampaikan, tanyakan tanpa tuan.
nasihatnya untuk bikin prosedur ta'aruf. Masya Allah. Di zaman milenial ini bagaimana prosedur ta'aruf? Misalnya apakah boleh memperkenalkan seorang ikhwan dan akhwat itu, misal dalam ini Facebooknya dia, ini Facebooknya dia, saya lihat kalau katanya masing-masing ada ketertarikan, baru saya pertemukan apakah ini masih sesuai syariat. Nah, sebenarnya tidak ada istilah ta'aruf dalam nikah itu. Ta'aruf itu hanya kenalan. Ta'aruf itu hanya kenalan. Allah berfirman, "Inna ja'alnakum syu'uban." Sungguhnya kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling ta'aruf, saling mengenal. Dahulu ada yang mengatakan semboyannya tak kenal sayang. Sekarang ganti, tak kenal maka ta'aruf. Diganti sekarang. Jadi ta'aruf itu adalah kenalan. Yang syar'i itulah khitbah, melamar, bukan khutbah tapi khitbah. Jadi ketika seorang laki-laki berminat wanita, nah disunahkan berkhitbahnya. Tahapan khitbah itu adalah Nabi SAW menganjurkan kepada sang laki-laki untuk menghadap orang tuanya. Jadi sang pemilik hati si wanita orang tuanya. Jadi pergilah menghadap orang tuanya. Kalau emang antum benar-benar gentleman, laki-laki, pergilah orang tuanya dan tanyakan, sampaikan ini bahwasanya antum ingin meminang putri. Maka bapaknya akan mempersilakan apa yang harus dilihat, yang syar'i dan telapak tangan. Kenapa? Wajah itu perwakilan kecantikannya dan tangan itu perwakilan dari tubuh yang lain. Kenapa tangan? Karena tangan yang sering berinteraksi dengan yang lain, masak, nyuci, ngepel, semuanya kan tangan. Ketika tangannya sedikit mulus, berarti yang lainnya sudah mulus. Cukup tangan yang mewakili. Ini yang para bujangan kecil sekali masalah. Dan juga yang Abu jadi itulah yang namanya khitbah. Dahulu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dikisahkan beliau ingin seorang wanita, tapi statusnya sudah janda. Nah, beliau tidak langsung, tapi beliau melihat dari kejauhan, bahkan dikisahkan sampai lihat naik ke ke atas rumah. Dahulu kan semuanya, sekarang ada atapnya, nanti dikira pencuri nanti. Dia naik ke atap rumah beliau sambil melihat tentang sosok wanita yang akan dinikahi dari kejauhan, dari dekat, bukan dari dekat. Itu dibolehkan, tapi dengan niat ingin menikahinya, jangan sampai niat yang lain, niat yang syar'i. Kemudian beliau langsung menikahi janda tersebut, dan Nabi SAW sedikit memberikan saran, halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Wahai Jabir, kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis saja yang mana kamu bisa bermain dengan dia dan dia pun bermain dengan kamu? Kenapa Nabi mengatakan fa in atqaha famman, katanya arqahu atau arqaku pokoknya Inggris, mulutnya gadis itu lebih manis daripada mulut yang lain. Nah, begitulah, lebih manis katanya. Tapi Jabir bin Abdullah punya alasan lain. Apa alasannya? Karena beliau ditinggal oleh ibunya, dan beliau membawahi ada adik-adiknya yang putri semuanya. Jadi beliau menikahi janda itu agar istrinya nanti ini bisa ibu buat adik-adiknya, yang bisa mengurus. Jadi itu tujuannya sangat mulia sekali, bukan yang lain. Jadi tahapannya itu adalah apa? Dengan melihat langsung,
datang kepada orang tuanya, nanti orang tuanya mempersilahkan melihat wajah, dan juga dibolehkan juga membuka, melihat rambutnya, dibolehkan. Tapi dengan apa namanya, dengan alasan ingin menikahi. Kalau berminat lanjutkan panjang pernikahan, kalau tidak mohon maaf saja, dan tidaklah diceritakan kepada yang lain. Sebab ada juga kejadian di tempat-tempat lain itu di Jawa, ada seorang ikhwan ini kerjaannya ngelihat ini nggak jadi, semuanya nggak jadi, ini nggak boleh juga. Ya, tugasnya hanya ngelihat. Jadi nggak boleh. Tujuannya lain. Jadi sebenarnya tidak ada proses ta'aruf dalam pernikahan, yang ada hanya nazar, khitbah. Dalam khitbah itu nazar, bukan ta'aruf. Nah, ta'aruf itu kayak sekarang melihat Facebooknya atau segala macam, itu bagian dari cara yang mungkin dilaksanakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tapi ketika nomor itu yang bahaya itu. Si ikhwan dapat nomor yang akhwat dapat ikhwan, kemudian cakap-cakap itu tidak boleh. Kenapa? Ketika mereka nanti ada chatting wapri misalnya, beri itu syaitan masuk di situ, kita nggak tahu, syaitan akan membisikkan mereka. Maka ada obrolan yang lainnya yang Nabi larang, yang Nabi haramkan. Apa itu ya pura-pura udah makan belum, udah sholat belum, tapi ini kan ujung-ujung kan ya modus. Wah, berani datangi, kalau enggak mundur, demi menjaga kehormatan kita juga kehormatan dia. Allahu ta'ala. Masalah hilang ngantuk semuanya nih, masalah hilang ngantuknya ya. Cukup. Melanjutkan pertanyaan dari tadi tentang kita masuk di dalam terjemahan. Nah, pada saat kita masuk, ternyata di situ imam sudah salam. Kemudian di situ ada makmum yang masuk. Nah, terus kita yang terlambat ini apa yang kita lakukan? Apakah boleh makmum yang masuk ini sudah jadi imam, atau kita harus sholat saja? Ya, kondisinya seperti itu. Ini ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, boleh menjadikan salah satu dari yang masbuk imamnya dia. Ya, biasa kan ada masbuk, tapi apa namanya, konsekuensinya dikhawatirkan nanti muncul lagi makmum yang lainnya. Ada juga imam mengatakan bahwasanya kalau emang sudah bubar, ya sholat sendiri saja. Terus penting dia sudah niat melaksanakan sholat berjamaah. Nabi bersabda, man hamma bihasn wa lam ya'malha ibnu hasanatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang berniat ingin melaksanakan baik, kemudian ada udzur syar'i yang tidak bisa dilaksanakan, akhirnya dia nggak dapat amal baik tersebut, maka silakan laksanakan sendiri. Yang penting niatnya sudah ingin berjamaah, tapi dia dapat pahala berjamaah niat. Tapi yang jelas ada alasan syar'i ya. Nah, kalau dia sudah dari rumahnya ingin jamaah, kemudian ternyata sudah bubar jamaahnya, maka dia sholat sendiri. Dia sholat sendiri. Kalau dia berjamaah, kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah juga diriwayatkan ada orang yang sholat bersama beliau, kemudian tiba-tiba ada yang masuk. Nabi menyuruh orang yang berjamaah dengan beliau untuk bersedekah dengan orang ini. Kalau seperti itu boleh, jelas ini bubar. Yang ini kan tidak. Kita sering mendapati jamaah di masjid itu, jadi ada yang masbuk ya. Apa terjadi? Ini jamaah. Artinya di masjid tersebut. Itu yang Nabi larang. Tidak boleh mendirikan jamaah yang kedua, yang ketiga, yang keempat dalam satu masjid. Ujung-ujungnya apa nih? Kan ada banyak jamaah kan? Di sebelah sana antum lihat di Masjid Agung itu ada jamaah. Sini jamaah juga. Artinya ada berapa? Itu sudah menunjukkan akan perpecah belahnya umat Islam. Itu yang Nabi wanti-wantikan. Ini antum bisa baca di kitabnya Akhta'ul Musallin.
kesalahan orang sholat itu yang digarap oleh Imam Syekh Hasan Mas'ud, di antara muridnya Imam Albani rahimahullah ta'ala. Cukup ya? Yang masbuk dari imam umumnya. Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.